Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Radio Kesehatan SMA IT Fitra Insani. Kenalin, aku Azka. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang gaya hidup yang kurang sehat. Gaya hidup yang kurang sehat itu yang kayak gimana sih? Nah, kayak yang kalian tahu ya, jarang berolahraga atau sering makan makanan yang sembarangan itu berpotensi menimbulkan penyakit kronis. Penyakit ini makin sering menyerang orang-orang muda di kelompok usia produktif loh, akibat terlalu sering sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan kondisi kesehatan. Nah, sekarang ini aku mau ngasih tahu ke kalian beberapa penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Yang pertama, ada hipertensi. Pada tahun 2018, jumlah penderita hipertensi berusia produktif di Indonesia mencapai 34,1%. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 25,8%. Umumnya, hipertensi disebabkan oleh penuaan. Namun, akhir-akhir ini hipertensi juga banyak dialami oleh kelompok usia produktif yang tergolong masih muda. Akibat masalah metabolisme seperti obesitas, biasanya masalah metabolisme diawali oleh gaya hidup yang tidak sehat, misalnya jarang berolahraga. Meski tidak menimbulkan gejala atau keluhan, hipertensi yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan penderitanya mengalami komplikasi, seperti stroke, gangguan ginjal, dan gagal jantung. Yang kedua, ada stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke jaringan otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya adalah kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak dan garam. Penderita stroke dalam kelompok usia produktif di Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 10,9%. Meskipun jumlah penderitanya masih jauh lebih sedikit daripada penderita hipertensi, stroke dapat menimbulkan gejala sisa yang jauh lebih merugikan, seperti kelumpuhan dan gangguan bicara atau afesia, serta berbagai komplikasi stroke yang bisa berakibat fatal. Yang ketiga, ada diabetes. Diabetes atau kencing manis ada di urutan ketiga dalam daftar penyakit kronis yang paling banyak dialami oleh kelompok usia produktif di Indonesia. Penyakit ini ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dan menyebabkan penderitanya mudah haus dan lapar serta sering buang air kecil. Sama seperti penyakit kronis lainnya, diabetes sebenarnya bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup yang sehat seperti rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, serta menjaga berat badan ideal. Apabila memiliki diabetes, Anda harus rutin mengkonsumsi obat dan kontrol ke dokter untuk menjaga kadar gula darah dalam batas normal. Tujuannya adalah agar penyakit tidak bertambah parah atau menimbulkan komplikasi. Yang keempat, ada kanker. Kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 terbanyak di dunia loh. Penyakit ini dapat menyerang semua kelompok usia, termasuk orang yang berada di usia produktif. Pada tahun 2018, jumlah penderita kanker berusia produktif di Indonesia naik dari 1,4% menjadi 1,8%. Penyebab utama munculnya kanker di usia produktif ini erat kaitannya dengan pola hidup yang tidak sehat, seperti sering mengkonsumsi makanan tidak sehat yang banyak mengandung pengawet atau pewarna makanan, sering mengkonsumsi alkohol, jarang berolahraga, mengalami kegemukan, merokok atau sering terpapar asap rokok, sering terpapar radikal bebas, dan polusi udara. Jenis kanker yang paling sering dialami oleh kelompok usia produktif adalah kanker tiroid, kanker kolorektal, kanker kulit atau melanoma, kanker payudara, dan kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Bagaimana sih cara menghadapi ancaman penyakit kronis? Untuk mencegah penyakit kronis, tentunya Anda harus menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu dengan rutin berolahraga, aktif bergerak, makan makanan yang sehat, dan cukup minum air putih, dan juga beristirahat yang cukup. Namun, masalah yang disebabkan penyakit kronis tidak hanya pada keadaan fisik penderitanya. Menderita penyakit kronis juga bisa sangat membebani kondisi finansial. Untuk mendapatkan pengobatan terbaik, biaya yang harus dikeluarkan itu tidak sedikit. Ditambah lagi, proses perawatan dan pemulihan jangka panjang juga memerlukan biaya yang cukup besar. Misalnya saja perawatan untuk penyakit kronis yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah,
Biaya pengobatan yang harus dikeluarkan bisa mencapai 150 juta atau bahkan lebih. Sayangnya tidak ada yang bisa menebak kapan datangnya penyakit kronis. Kondisi ini bisa datang tiba-tiba dan menuntut penanganan segera. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk melindungi diri dengan asuransi kesehatan. Namun, pastikan Anda sudah memahami semua jenis kebijakan yang ditawarkan oleh penyedia asuransi ya. Jangan ragu untuk menanyakan segala sesuatunya dengan jelas bila Anda masih bingung. Nah, segitu aja untuk materi podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.